programnya tidak kecil, ada beberapa yang kemudian layak karena programnya sederhana, lebih sederhana dibandingkan yang lainnya. Itu sudah sempat Anda lakukan. Kemudian Anda juga sudah mencoba melakukan elisitasi kebutuhan. Anda lakukan beberapa teknik, kebanyakan kemarin menggunakan wawancara dan kuesioner. Ada kelompok yang kemudian juga melakukan observasi. Kemudian untuk teknik berkelompoknya, kebanyakan menggunakan brainstorming sudah Anda lakukan. Itu tahap kedua ya, setelah dilakukan studi kelayakan, oke, anggaplah semua layak. Kemudian setelah itu Anda melakukan proses elisitasi kebutuhan, pengumpulan kebutuhan gitu ya. Kemudian dari elisitasi kebutuhan itu nanti kita akan lakukan proses analisis dan klasifikasi. Jadi kita analisa kebutuhannya itu apa saja. Kemudian kita dapatkan, setelah itu kita lakukan proses klasifikasi. Anda kelompok-kelompokkan kebutuhan-kebutuhan yang sudah Anda dapatkan. Makanya kemarin saya minta hasil elisitasi disimpan karena itu akan digunakan untuk analisa dan klasifikasi kebutuhan. Setelah itu nanti akan ada proses prioritisasi kebutuhan, memprioritaskan kebutuhan, ada apa saja kebutuhannya. Kemudian Anda buat prioritas mana yang didahulukan, mana yang bisa dikembangkan, mana yang bisa dikembangkan belakangan gitu ya, ada prioritasnya. Setelah itu baru nanti Anda masuk ke fase desain. Seperti itu. Jadi hari ini yang akan kita bahas itu adalah analisa dan klasifikasi kebutuhannya. Sebelum nanti minggu depan kita akan membicarakan terkait dengan prioritasnya. Oke, analisis. Apa itu analisis kebutuhan? Pada analisis kebutuhan, kita berusaha untuk mendapatkan, kemudian nanti akan kita klasifikasikan dan kita strukturisasi informasi yang sudah dilakukan oleh perekayasa atau Anda ya sebagai seorang analis kebutuhan, itu Anda sudah melakukan kemarin proses elisitasi. Nah, informasi yang sudah Anda dapatkan pada saat elisitasi kebutuhan, baik itu melalui wawancara, kuesioner, observasi, brainstorming, itu kan ketemu informasi-informasi yang banyak sekali. Nah, itu kemudian akan Anda strukturisasi informasinya, Anda coba pahami ada permasalahan apa, seperti kemarin kalau misalkan saya ambil contoh adalah apa itu yang untuk memanaskan tangan itu katanya bentuknya macam-macam, kemudian ada yang kalau bentuknya di tengah itu menetes-netes airnya sehingga tampungannya harus lebih besar dan lain sebagainya. Kemudian ada problem misalkan rice cooker itu problemnya sering lengket dan lain sebagainya. Ketemulah dari permasalahan itu. Anda coba pahami itu ada informasi, oh ini ada problem seperti ini, ada problem seperti itu. Kenapa kok kemudian kalau rice cooker itu lengket? Kenapa kok kemudian kulkasnya itu kok sering ada bunga esnya? Seperti itu ya. Jadi ada macam-macam problem. Karena itulah kemudian Anda coba pahami itu, setelah itu informasinya Anda strukturisasi menjadi sebuah kebutuhan. Oh, ada kebutuhan A, ada kebutuhan B, ada kebutuhan C. Seperti itu Anda dapatkan, kemudian Anda susun informasi tersebut secara terstruktur ke dalam sebuah dokumen yang biasanya Anda sebut sebagai SKPL. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Itu Anda sebutnya seperti itu biasanya. Itu yang kita lakukan pada saat proses analisis kebutuhan. Nah, di dalamnya
di dalam proses analisis kebutuhan, nanti ada yang namanya klasifikasi kebutuhan. Nah, kita masih bicara terkait dengan analisis terlebih dahulu. Kenapa kemudian kita perlu melakukan analisis kebutuhan? Ada beberapa alasan ya. Yang pertama, karena kita ingin hasil elisitasi yang sudah Anda lakukan, Anda sudah wawancara capek-capek gitu ya, nanyain ada yang pakai WhatsApp Messenger, kemudian ada yang mungkin telepon, ada yang pakai Zoom, ada yang pakai kuesioner, ada yang jauh-jauh ke mall untuk melakukan proses observasi, hand dryer-nya ada apa saja, Anda juga sampai harus meeting untuk melakukan brainstorming, menemukan ide-ide baru. Nah, hasil elisitasi yang sudah Anda lakukan tadi dikelola dengan baik sehingga hasilnya itu enggak berhenti di situ saja gitu, nggak berhenti sampai situ, tetapi nanti akan didapatkan sebuah dokumen spesifikasi kebutuhan yang di situ akan dengan terstruktur rapi kebutuhan-kebutuhan perangkat lunak yang akan Anda kembangkan. Itu tujuan yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ingin mengembangkan persyaratan kualitas yang memadai dan rinci. Jadi, kalau kita sudah tahu kebutuhan fungsionalnya, terutama ya, kebutuhan fungsionalnya apa, oh maunya kulkasnya yang bisa diatur suhunya, maunya yang rice cookernya bisa ngatur jumlah air yang dimasukkan, dan lain sebagainya. Anda ada persyaratan seperti itu, kemudian setelah itu selain Anda sudah mengumpulkan fungsionalitas, Anda juga mau kualitasnya itu bagus. Kualitas itu kan nanti terteranya di kebutuhan non fungsional. Anda ingin menjabarkan itu juga gitu. Misalkan nanti memasaknya itu menjadi lebih cepat. Memasaknya yang sebelumnya biasanya rata-rata seperti orang masak nasi di kompor, maka sekarang menjadi lebih cepat. 5 menit nasinya sudah matang. Kemudian kulkas misalkan bisa smart gitu ya, secara kualitas dia smart, bisa membedakan makanan basi dan makanan yang tidak basi. Ada pengendusnya, misal begitu ya. Jadi ada persyaratan kualitas ingin kita kembangkan di dalamnya yang biasanya tercantum di dalam kebutuhan non fungsional. Selain ada di dalam kebutuhan fungsionalnya, fitur-fiturnya gitu ya. Fitur-fiturnya apa? Bisa mencairkan bunga es, bisa airnya panas dan dingin dengan misalkan dispenser, bisa diatur suhunya nih, mau air yang suhunya berapa, 10 derajat atau mau air yang suhunya 70 derajat dan seterusnya. Seperti itu. Dengan kita tahu persyaratan kualitasnya, maka kita bisa membuat perkiraan proyeknya yang lebih realistis gitu ya. Kalau misalkan seperti kemarin, saya memberikan dananya untuk sponsor itu adalah 10 juta misalkan. Nah, Anda kemudian bisa menganalisis kualitas seperti apa, kualitas proyek seperti apa, kualitas produk seperti apa yang akan Anda dapatkan dengan sponsor yang besarannya 10 juta. Mungkin kalau untuk hand dryer gitu ya, karena dia sederhana, akan mendapatkan kualitas yang bagus, yang handal. Sedangkan untuk mungkin mesin cuci yang complicated, kualitasnya harus menyesuaikan. Jadi kualitas yang lebih sederhana seperti itu. Jadi dengan kita melakukan analisis kebutuhan, kita analisa kebutuhannya apa, kemudian kita klasifikasi, akhirnya ketahuan. Oh, kalau 10 juta tuh
kebutuhan-kebutuhan yang bisa dipenuhi dari 10 kebutuhan yang kita dapatkan pada saat elisitasi kebutuhan, itu ternyata hanya ada 5 yang bisa kita penuhi. Seperti itu. Jadi, seorang manajer, Anda sebagai seorang project manager, kemudian bisa memperkirakan proyeknya yang realistis itu nanti yang seperti apa. Nah, kalau sudah dianalisa, hasil analisa itu nanti adalah dokumen kebutuhan ya, SKPL atau SRS, Software Requirement Specification. Pekerjaan selanjutnya itu bisa dilanjutkan dengan melakukan proses desain, implementasi, pengujian itu bisa dilakukan. Kalau Anda hanya berhenti sampai di elisitasi kebutuhan, nanti proses perancangannya menjadi kesusahan gitu. Makanya harus dilanjutkan dari hasil elisitasi kebutuhan yang sudah Anda dapatkan berbagai informasi tadi, itu harus disusun secara terstruktur menjadi sebuah dokumen yang lebih baik lagi untuk kemudian digunakan pada proses perancangan sistemnya. Nah, selain itu, analisis kebutuhan itu juga digunakan untuk memahami ranah permasalahannya. Misalkan kita berbicara terkait dengan TV digital gitu ya. Permasalahannya apa? Oh, permasalahannya siaran TV, kalau siaran TV analog itu nggak bisa direkam, kesusahan untuk merekamnya, atau mungkin acaranya itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita, maunya kita mau nonton acara olahraga misalkan. Di situ acara olahraganya ya sesuai dengan TV-nya lagi mau nyiarkan atau enggak, dan sebagainya. Tapi kalau siaran TV digital, Anda bisa milih, oh saya mau milih stasiun TV X yang di situ menyiarkan acara olahraga. Oh saya mau nonton apa lagi? Dunia binatang gitu ya. Oh saya bisa memilih stasiun TV yang memang menyiarkan untuk acara binatang, misalkan seperti itu. Jadi ada sebuah problem, kemudian kita mencoba memahami permasalahan tersebut dan kemudian mengumpulkan kebutuhan untuk menjawab permasalahan itu. Solusi apa sih dari permasalahan yang ada? Ada problem A, solusinya apa? Ada problem B, solusinya apa? Kita mencoba membangun proses pemahaman tersebut. Itu tujuan-tujuan dari analisis kebutuhan. Lalu tahapan dari analisis kebutuhan itu apa saja? Kita bisa lihat di sini gitu ya. Ketika kita sudah di sini dari awal di sini ada kita memahami domain permasalahannya terlebih dahulu. Anda memahami domain permasalahannya, problemnya apa? Problemnya adalah mesin cuci. Problemnya adalah dispenser. Seperti itu. Problemnya apa? Oh, dispenser itu adalah alat yang digunakan untuk mengeluarkan air yang kemudian bisa disetting airnya panas atau dingin. Kemudian setelah itu kita sudah paham tentang domain permasalahannya, maka bisa kita lanjutkan dengan proses elisitasi kemarin, elisitasi kebutuhan, pengumpulan kebutuhan yang Anda lakukan. Kalau sudah Anda masuk proses klasifikasi kebutuhan Anda, diklasifikasikan, kemudian Anda resolusi konflik ya, ada resolusi konflik di mana kalau ada problem seperti ini kondisinya dengan dana 10 juta nggak bisa Mr. Client kita menyelesaikan semuanya. Nggak bisa menyelesaikan semuanya, kita hanya bisa menyelesaikan ini bagaimana, apakah setuju dengan sekian, seperti itu ya. Setelah itu kita lakukan proses prioritas kebutuhan dan validasi kebutuhan. Kalau sudah di oke, semuanya masuklah ke proses spesifikasi,
dan definisi kebutuhan. Seperti itu tahapan pada analisis kebutuhan. Nah, good practice-nya untuk analisis kebutuhan itu apa saja? Jadi pada proses analisis kebutuhan, hal yang baik yang bisa kita lakukan, praktik terbaiknya adalah yang pertama, kita buat model ya. Kita buat model, kita modelkan lingkungan aplikasinya. Anda bisa buat model sederhana seperti dengan menggunakan use case diagram. Itu salah satu bentuk model paling sederhana untuk melakukan analisis kebutuhan. Karena dengan use case diagram itu mungkin pada awalnya klien atau orang di luar IT itu tidak paham gitu ya, ini maksudnya apa. Tetapi dengan Anda memberikan penjelasan sederhana saja, itu sudah cukup bisa dipahami oleh orang non-IT. Seperti itu. Jadi komunikasi antara orang IT dengan orang IT-nya, baik nanti dengan desainernya misalkan, kemudian dengan programmernya, lalu dengan klien, dengan user, itu bisa yang paling sederhana dengan menggunakan use case diagram modelnya. Sehingga ketahuan lingkungan aplikasinya itu mana saja. Nanti kan ketahuan, oh ini yang ini di luar sistem, yang ini di dalam sistem, dikotakin gitu kan. Kalau use case diagram kan di luarnya ada aktornya, kemudian ada sistem yang ada di luar, lalu di dalam kotaknya itu adalah yang akan Anda kembangkan. Misalkan kemudian, oh aktor A akan bisa mengakses fitur A, B, C, aktor B akan bisa mengakses fitur C, D, E, dan seterusnya seperti itu. Yang di dalam kotak itu nanti tinggal menjelaskan, oh ini loh yang ada di dalam sistem yang akan kami kembangkan, yang akan kita sama-sama kembangkan, itu yang ada di dalam kotak ini. Seperti itu. Yang di luar ini adalah sistem lain yang mungkin sudah ada, existing system, atau mungkin sistem yang akan dikembangkan oleh tim yang lainnya. Seperti itu. Jadi dimodelkan lingkungan aplikasinya. Bentuk good practice yang lainnya adalah Anda membuat prototipe antarmukanya. Jadi UI-nya Anda buatkan gitu ya, untuk gambaran kepada kliennya, kepada usernya, seperti apa nanti jalannya sistemnya. Oh, nanti login. Halaman loginnya akan seperti ini, Anda akan memasukkan username, kemudian password. Username-nya adalah misalkan NRP. Begitu. Kemudian setelah itu Anda akan masuk ke dashboard yang berisi menu-menu yang ada pada masing-masing tipe user. Setelah itu Anda akan memilih salah satu menu. Menu yang akan kami kerjakan adalah yang ini, yang kemudian akan mengarah ke sini, melakukan ini, dan seterusnya. Itu ya. Jadi bisa dengan membuat prototipe sistemnya. Setelah itu, Anda lakukan proses analisis dan prioritas kebutuhan. Jadi kebutuhan itu nggak cuma di list aja dalam bentuk yang terstruktur rapi gitu ya, tetapi harus dibuat prioritasnya nantinya. Nggak saya ajarin hari ini ya, ajarin pada pertemuan selanjutnya akan ditunjukkan bagaimana melakukan prioritas kebutuhan. Melakukan analisa, kemudian prioritas kebutuhan. Setelah itu Anda juga perlu untuk membuat kamus data. Jadi dibuat kamus datanya, lalu dimodelkan kebutuhannya, dan analisa antarmuka dengan sistem lain. Karena seperti saya jelaskan tadi ya, sistem kita yang Anda buat ini bisa jadi dia berinteraksi dengan sistem lain, existing system yang ada gitu. Kayak misalkan Anda punya apa ya?
Rice cooker. Nah, kita bicara misalkan rice cooker. Kemarin kan sempat kayaknya rice cookernya mau bisa memasukkan beras dan juga air sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Jadi bisa ngatur sendiri, smart rice cooker. Nah, si smart rice cooker ini bisa terhubung dengan sistem penyimpanan beras. Kemudian bisa berhubungan dengan sistem PDAM. Sehingga nanti dia akan nyala matinya itu diatur oleh sistem Anda. Inputannya adalah beras dan air. Itu adalah termasuk ke dalam sistem yang lainnya. Misalkan di sistem PDAM-nya itu sebenarnya ada penyaringan air, karena air di Surabaya ini kualitasnya belum layak minum ya sebenarnya, bukan PAM itu kan bukan perusahaan air minum, karena airnya nggak layak diminum. Jadi ada proses penyaringan tersendiri gitu ya. Anda punya smart water apa ya, penyaringan air yang cerdas. Kemudian Anda juga punya penyimpanan beras yang kemudian bisa membedakan jenis berasnya, beras yang bagus atau beras sembako dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi ada antarmuka dengan sistem yang lainnya yang kemudian nanti akan menyaring, oh saya lagi pengen makan beras sembako, maka dimasukkanlah beras sembako. Saya lagi pengen makan beras apa ya namanya, beras-beras itu Raja Lele misalkan, dimasukkanlah beras Raja Lele, dimasukkan beras yang lainnya sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Jadi ada analisa antarmuka dengan sistem yang lainnya. Oke, kita sudah masuk klasifikasi kebutuhan. Kayaknya kelasnya hari ini nggak lama ya. Untuk klasifikasi kebutuhan, kenapa kita butuh klasifikasi? Kenapa sih harus dikategorisasikan? Kenapa harus dikelompok-kelompokkan kebutuhan kita? Ini adalah ketika kemudian Anda itu memiliki kebutuhannya banyak ya. Saat Anda lakukan elisitasi kebutuhan itu muncul banyak banget ide-ide baru, muncul banyak banget problem, muncul banyak sekali kebutuhan dari kliennya. Nah, kalau kebutuhan-kebutuhan itu terlalu banyak gitu ya, misalkan ada 50, ada 20 kebutuhan, ada 30 kebutuhan panjang gitu ke bawah. Kalau Anda biarkan seperti itu nanti akan membuat bingung nanti pada saat proses desain dan proses implementasi. Nah, akan lebih memudahkan bagi desainer sistemnya maupun bagi programmernya ketika kemudian kebutuhan ini sudah Anda kategorisasikan. Anda kelompok-kelompokkan, ada kebutuhan tipe A, ada kebutuhan tipe B, dan seterusnya gitu ya. Jadi sudah Anda klasterisasi. Itu akan lebih memudahkan proses nanti implementasi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Selain itu, dengan kita melakukan klasifikasi kebutuhan, akan juga lebih mudah untuk memahami kapabilitas dari sistem yang ingin kita hasilkan. Kita mau, oh secara umum ternyata sistem saya ini bisa melakukan A, B, C. Kayak kita ambil contoh yang sudah terklasterisasi itu kan MyITS ya. MyITS CID, kalau Anda lihat dashboard-nya, itu kan sudah terklasterisasi. Oh, sudah ada di sini classroom. Kemudian ada presensi. Ada SIM akademik. Kemudian ada, kalau di
dosen itu ada SIM kepegawaian. Lalu ada lagi My ATS Akademik, itu sebenarnya SIM akademik itu mau pindahan ke My ITS Akademik tapi belum selesai gitu ya proses migrasinya. Lalu ada apa lagi ya? Banyak banget di situ, email, kemudian portal Office dan lain sebagainya. Itu sudah terklasterisasi dengan baik. Kalau sudah seperti itu, kita akan lebih mudah memahami sebenarnya sistem yang dimiliki ITS itu bisa ngapain aja sih. Oh, ternyata sistem yang dimiliki ITS itu bisa untuk manajemen kelas, bisa untuk proses pengajaran dengan menyiapkan Zoom kelas, kemudian untuk proses absensi, ngecek presensinya, kehadirannya, kemudian juga untuk ngurus kepegawaian dari dosen dan karyawan, untuk perwalian, pembukaan kelas, dan lain sebagainya. Dengan begitu, kita lebih paham tuh. Oh, kemampuannya ini toh. Oh, kemampuannya hanya segitu toh. Seperti itu. Jadi kita bisa paham kapabilitas dari produk kita. Nah, selain itu, nantinya kan Anda perlu melakukan priorisasi kebutuhan. Kalau Anda sudah klasifikasikan sesuai dengan klasternya masing-masing, sesuai dengan kategorinya masing-masing, itu akan lebih efektif nanti Anda mengelola kebutuhannya. Oh, ini di kelompok ini, nanti tugasnya tim A, kelompok klaster ini menjadi tugasnya tim B, klaster ini menjadi tugasnya tim C, seperti itu. Mengelolanya lebih gampang, dan memprioritaskannya juga akan lebih gampang. Itu beberapa alasan kenapa kemudian kita perlu untuk melakukan proses klasifikasi kebutuhan. Lalu bagaimana kita melakukan proses kategorisasinya? Ini beberapa cara untuk mengklasifikasikan kebutuhan gitu ya. Tapi enggak terbatas di sini saja. Tidak terbatas pada cara-cara ini atau kategorisasi ini. Anda bisa menggunakan kategorisasi yang lainnya juga. Ya. Cara pertama itu adalah Anda mengkategorisasikannya berdasarkan fiturnya. Fitur yang sejenis itu Anda kelompokkan menjadi satu kelompok. Misalkan fitur pemanas ruangan, fitur pendingin ruangan, fitur pengamanan, safety-nya. Kemudian ada fitur apalagi, misalkan security-nya. Seperti itu. Jadi Anda bisa kelompokkan berdasarkan fiturnya. Fitur yang sejenis Anda letakkan pada satu klaster yang sama. Yang kedua, bisa dari use case-nya. Kalau dari use case-nya, mungkin Anda bisa kategorisasikan berdasarkan aktor yang pakai siapa untuk use case-nya. Seperti itu ya. Kalau use case kan Anda biasanya gitu, Anda bikin use case diagram, kemudian di dalam use case itu masing-masing diakses oleh siapa. Bisa seperti itu, berdasarkan use case-nya atau diagram penggunaannya. Bentuk kategorisasi yang ketiga adalah dari mode operasinya. Jenis operasinya apa? Misalkan di situ pakai operasi matematis gitu ya. Penjumlahan Anda jadikan satu, atau misalkan fitur menghitung penggajian, kemudian menghitung apa lagi,
hutang, menghitung transaksi dan lain sebagainya. Dari mode operasinya bisa, dari kelas penggunanya bisa. Jadi ada penggunanya ada macam-macam gitu ya. Misalkan Anda memiliki jenis pengguna itu 5, maka kebutuhan Anda itu juga Anda kategorisasi berdasarkan 5 jenis pengguna itu tadi. Bisa juga malah berdasarkan subsistemnya. Jadi sistemnya sangat besar gitu ya. Karena sistemnya sangat besar, maka Anda akan memiliki sub-subsistem seperti MyITS itu ya. MyITS itu kan sangat besar. Maka bisa kemudian dikategorisasikannya berdasarkan subsistemnya. Ada subsistem classroom, ada subsistem presensi, ada subsistem apalagi misalkan SIM akademik, ada subsistem SIM kepegawaian dan lain sebagainya gitu ya. Jadi nanti fitur-fiturnya itu dikategorisasikannya atau kebutuhan-kebutuhannya dikategorisasikannya berdasarkan sub-subsistemnya. Oke, ya itu bagaimana kita mengkategorisasikan atau mengklasifikasikan kebutuhan kita. Ada beberapa cara untuk mengkategorisasikannya. Nah, ini contohnya ya. Klasifikasi kebutuhan berdasarkan fitur. Fitur sendiri itu kan sekumpulan kebutuhan logis yang berelasi atau fungsional yang memberikan kapabilitas kepada pengguna dan memungkinkan tercapainya kepuasan tujuan bisnis. Itu yang dimaksud dengan fitur. Jadi kebutuhan-kebutuhan logis fungsional yang berelasi, yang memberikan kapabilitas. Kapabilitas itu kemampuan ya, kemampuan kepada penggunanya. Jadi penggunanya itu bisa ngapain sih? Intinya kan seperti itu. Intinya fitur itu penggunanya bisa ngapain dengan sistem ini? Oh, penggunanya bisa masak nasi. Oh, penggunanya bisa ngatur kelembekan nasinya. Oh, penggunanya bisa ngatur suhu air yang dikeluarkan. Oh, penggunanya bisa nyuci dengan berbagai mode. Itu yang dimaksud dengan fitur. Dan memungkinkan tercapainya kepuasan. Jadi puas enggak? Anda bisa menilai kepuasan dari penggunanya dari situ, fiturnya sesuai atau tidak dengan kebutuhan penggunanya. Nah, ketika kita mau mendeskripsikan fiturnya, maka fitur kita itu harus mengandung nama fiturnya apa, kemudian deskripsi dan prioritas dari fitur tersebut. Misalkan fitur di situ dicontohkan spell check gitu ya. Ada fitur spell check. Nah, deskripsinya apa? Spell check ini adalah fitur yang digunakan untuk memeriksa spelling bahasa Inggris dari tulisan yang dibuat oleh pengguna. Prioritasnya misalkan nomor 2. Gitu ya. Atau misalkan prioritasnya Anda bikin utama tambahan. Seperti itu juga bisa. Nah, selain itu juga ada stimulus dan rangkaian responnya. Contohnya, serta list kebutuhan fungsional lain yang terkait dengan fitur tersebut. Contohnya di sini ya. Nah, ini ada contoh klasifikasi dengan menggunakan fitur untuk
fitur dengan nama pemesanan makanan. Nama fiturnya pemesanan makanan. Deskripsinya seperti itu, pelanggan resto yang telah terverifikasi identitasnya memesan makanan, baik untuk dikirim ke alamat maupun diambil langsung. Jadi bisa take away atau diantar gitu ya. Pelanggan diperkenankan membatalkan atau mengubah jenis makanan selama makanan belum disiapkan. Itu deskripsinya. Prioritasnya tinggi. Artinya kalau prioritasnya tinggi berarti harus diimplementasikan nantinya. Ada misalkan di sini berarti prioritasnya ada 3 jenis, high, medium, and low. Kalau pakai jenis ini. Jadi itu deskripsinya. Jadi ada nama, fiturnya apa, deskripsi dan prioritasnya apa. Setelah itu ada stimulus atau rangkaian responnya. Bagaimana? Stimulusnya pelanggan memesan satu atau beberapa jenis makanan. Penyebabnya apa? Karena pelanggan memesan satu atau beberapa jenis makanan. Responnya, sistem akan mengquery pelanggan untuk mendapatkan detail makanan yang dipesan, pembayaran, dan instruksi pengirimannya. Setelah itu ada, selain itu ada, tadi kan pelanggan bisa mengubah makanan gitu ya. Maka ada stimulus lain berupa pelanggan merequest untuk mengubah pesanan makanannya. Responnya, jika statusnya accepted, maka sistem membolehkan user untuk mengubah daftar pesanan makanannya. Lalu ada stimulus lain. Pelanggan merequest untuk membatalkan pesanan makanan. Jadi mau dibatalkan, responnya, jika statusnya accepted, berarti sistem akan membatalkan pesanan makanannya. Ya. Ini contoh Anda melakukan klasifikasi berdasarkan fitur tadi. Masih ada. Kebutuhan fungsionalnya. Kebutuhan fungsional lain yang terkait ya ini. Kebutuhan fungsional lain yang terkait dengan fitur tersebut. Itu adalah sistem harus memperbolehkan seorang pelanggan yang login ke sistem untuk membuat pesanan satu atau beberapa jenis makanan. Kemudian harus melakukan konfirmasi apakah pelanggan telah terregistrasi untuk membayar tagihan. Nah, itu adalah kebutuhan fungsional dari fitur pemesanan makanannya. Jadi sudah ada deskripsinya. Kemudian ada prioritasnya, lalu ada stimulusnya dan responnya, lalu ada kebutuhan fungsionalitasnya secara detail apa. Kebutuhan fungsionalitas ini kan yang akan diimplementasikan di dalam sistemnya. Ya. Oke, tadi ada klasifikasi kebutuhan berdasarkan fitur, sekarang adalah klasifikasi berdasarkan use case-nya. Contohnya, Anda membuat use case seperti ini, nanti akan terklasifikasi
setiap fitur yang ada, setiap kebutuhan fungsional yang ada, itu nanti akan menjadi kelompok mana. Misalkan di situ ada order food, ada order wine, ada cook food. Nah, ini kan seperti yang biasa Anda buat ya pada APSI ya, biasanya seperti ini. Anda bikin use case diagram, yang kemudian nanti akan Anda jabarkan masing-masing use case-nya. Itu adalah contoh klasifikasi kebutuhan dengan menggunakan use case diagram. Oh, sudah selesai ternyata. Oh, sebelum itu nanti saya akan berikan tugas ya. Saya akan berikan tugas. Tugasnya gampang dan ini sebenarnya sudah biasa Anda lakukan pada saat APSI seharusnya. Seharusnya sudah Anda lakukan pada saat APSI. Sebentar ya, saya buka terlebih dahulu. Saya taruh mana ya? Nah, tugasnya adalah Anda membuat list kebutuhan berdasarkan hasil elisitasi kebutuhan yang sudah Anda buat sebelumnya. Anda kan sudah mengerjakan elisitasi kebutuhan, Anda sudah mendapatkan berbagai macam informasi yang Anda kumpulkan dengan menggunakan observasi, kuesioner, wawancara, brainstorming, Anda sudah dapat semuanya. Setelah itu, Anda list kebutuhan yang Anda dapatkan itu ke dalam bentuk Excel ini. Ini yang nantinya akan kita gunakan untuk membangun SKPL-nya. Jadi nanti Anda akan buat SKPL-nya. Yang sebelum itu Anda buat list kebutuhannya. Anda list kebutuhannya, kemudian setelah itu Anda analisa ya, ada kebutuhan bisnis, kemudian ada kebutuhan pengguna. Nah, dan kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional ini nanti Anda kategorisasikan, tadi kan klasifikasi kebutuhan ya. Klasifikasinya berdasarkan kebutuhan penggunanya. Penggunanya butuh apa? Butuh masak nasi. Masak nasi nanti akan terpecah menjadi beberapa kebutuhan fungsional. Bisa ngapain aja? Oh, bisa memasukkan air, bisa mengukur jumlah beras dan lain sebagainya seperti itu. Itu Anda masukkan berdasarkan kebutuhan ini. Misalkan rice cooker Anda juga lebih smart gitu ya, bisa untuk masak soto. Nah, bisa ngapain aja sebelum masak soto dan sebagainya. Seperti itu. Jadi silahkan Anda dari hasil elisitasi kebutuhan kemarin, Anda masukkan kebutuhan bisnisnya apa, kebutuhan penggunanya apa, lalu Anda pecah kebutuhan pengguna ini menjadi kebutuhan fungsional, dan juga Anda tambahkan kebutuhan non-fungsionalnya apa. Kebutuhan non-fungsionalnya harus didetailkan ya. Misalkan efisiensi bisa menghemat contohnya mesin cuci. Mesin cucinya efisien karena bisa hemat air, hanya menggunakan air 50% dari kebutuhan air untuk mencuci secara manual. Bisa seperti itu. Jadi harus didetailkan. Kalau misalkan bisa diakses dengan cepat. Cepatnya seberapa? Harus detail. Kurang dari 5 detik. Atau misalkan bisa memblender makanan dengan sangat halus. Halusnya seperti apa? Bisa dengan cepat menghancurkan makanan yang keras. Cepatnya seberapa cepat?
Seperti itu. Jadi harus didetailkan kebutuhan fungsionalnya karena di sini kan kita butuh anggaplah itu adalah metrik untuk mengukur apakah kebutuhan fungsional yang sudah Anda detailkan yang merupakan bentuk kualitas dari sistemnya itu terpenuhi atau tidak. Seperti itu ya. Oke, itu tugasnya saya share dulu di sini ya. Sebelum barangkali saya nanti kelupaan enggak masukkan. Sebentar ya. Enggak mau. Oh, enggak mau di-share lewat sini. Izin bertanya, Bu Rati. Ya? Deadline-nya kapan ya? Deadline-nya Senin. Kalian, oh Selasa. Deadline-nya Selasa ya. Jam 9 malam. Minggu depan. Apakah akan dipresentasikan? Enggak. Tidak untuk minggu depan. Minggu depan saya akan berikan materi terlebih dahulu terkait dengan prioritas dan mungkin SMART. Belum dipresentasikan, setelah itu nanti akan digunakan untuk membangun SKPL. Mungkin. Seperti itu. Ya. Ada pertanyaan lainnya? Kalau tidak ada pertanyaan lainnya, kita selesai kuliahnya jauh lebih awal ya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan dan selamat mengerjakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.